Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema Iptek atau ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Perkenalkan, nama saya S. Musafir, NIM A01203228 dari program studi agribisnis. Di sini saya adalah moderator sekaligus pembawa latar belakang serta rumusan masalah pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami akan langsung membahas latar belakang dari makalah yang kami buat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dapat memudahkan manusia untuk memperoleh suatu informasi dengan cepat. Tentunya perkembangan tersebut secara tidak langsung menuntut masyarakat yang gemar mencari informasi serta berupaya agar tidak ketinggalan berita atau ketinggalan zaman. Salah satu proses mencari informasi paling efektif dan juga paling mudah dilakukan yaitu adalah kegiatan membaca dan juga mendengar. Adapun rumusan masalah yang ada pada makalah kami yaitu bagaimana perkembangan iptek yang ada di Indonesia, yaitu yang antara lain komputer dan internet, telepon seluler, satelit, dan televisi. Pada waktu langsung saja saya mempersilakan kepada saudara selaku pemateri pertama untuk memaparkan isi dari pembahasan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fahirais, Prodi Kehutanan dengan NIM A02203112. Baik, saya akan memaparkan pembahasan materi dari kelompok 9. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia tentu tak lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang di Asia. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia pun dilakukan. Berbagai produk buatan anak-anak bangsa pun diakui dunia. Berikut adalah contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain: bagian A, komputer dan internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang berhubung secara langsung online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Bagian B, telepon seluler. Teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an awalnya, yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, Advanced Mobile Phone Cellular. Namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem mobile GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun seluler, base transceiver station BTS, yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompeten dari yang hanya menerima telepon dan kirim pesan. Kini menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Baik, itulah pemaparan dari Saudari Jihan selaku pemateri pertama. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudari Lismawati selaku pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati, NIM A012006, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang materi C, satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Palapas satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun
1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan di berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. D. Televisi. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia (TVRI). Kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai materi IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan dipaparkan oleh saudari Nur Wahyu. Kepada saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu, NIM A021836. Baik, di sini saya akan membacakan penutup dari materi kami. Pada bagian A, kesimpulan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru, itu bersangkutan dengan teknologi, ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pada bagian B, yaitu saran, penyusun menyadari akan kekurangan bahan dari materi makalah ini. Maka saran-saran dan kritik dari pembaca ataupun penulis serta menjadikan semua itu menjadi bahan acuan untuk memotivasi dan menyempurnakan makalah ini. Demikian presentasi kelompok kami mengenai makalah dengan tema IPTEK, ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.